Hai guys, kenalin nama gue David dan selamat datang di channel Om David. Di sini gue akan menceritakan kepada kalian dongeng, mitos, cerita rakyat, dan sejarah yang ada di seluruh dunia. Dan karena kita masih ada dalam suasana Imlek, ya kita baru melewati Imlek pada tanggal 22 Januari yang lalu dan gue juga masih berbusana warna merah, maka akan lebih menarik bila kita menceritakan sesuatu yang ada hubungannya dengan Imlek, yaitu Shio. Kenal sebagai Chinese Zodiac adalah astrologi dari Cina kuno di mana simbol atau lambang dari astrologi ini memakai 12 hewan. Lantas gimana sih asal-usul dan cerita di balik pembuatan dari Shio ini? Yuk kita dengarkan kisahnya. Alkisah pada zaman dahulu kala, Jade Emperor atau yang biasa dikenal dengan Kaisar Langit mengadakan perlombaan besar untuk memperingati hari ulang tahunnya. Siapa itu? Kaisar Langit? Seperti yang kita tahu, penduduk Tiongkok pada umumnya penganut kepercayaan menyembah dewa-dewi yang menghuni langit beserta sebuah kerajaan langit yang menguasai alam semesta. Nah, penguasa dari kerajaan langit inilah yang disebut Jade Emperor atau Kaisar Langit. Hadiah dari perlombaan ini adalah 12 hewan yang berhasil mencapai garis finish yang ditentukan oleh Kaisar Langit, maka nama hewan tersebut akan dijadikan sebagai nama tahun untuk penanggalan Tiongkok. Beberapa versi dari cerita ini menyebutkan bahwa memang benar Kaisar Langit lah yang mengadakan lomba ini. Namun, ada versi lain yang menyebutkan bahwa lomba ini dicetuskan oleh Sang Buddha penguasa. Inti semua cerita ini sama, hanya sedikit perbedaan kecil yang membedakan masing-masing cerita tersebut. Kembali The Great Race. Berita bahwa Kaisar Langit mengadakan lomba tersebar hingga ke semua hewan di seluruh penjuru alam semesta. Di beberapa versi cerita yang ada nih, Kaisar Langit yang menentukan siapa pesertanya. Tapi di beberapa versi cerita yang lain disebutkan bahwa nggak cuma beberapa hewan tertentu aja nih yang dipilih oleh Kaisar Langit, tapi memang semua hewan yang ada di bumi boleh ikut, asal mereka harus finish di tempat yang ditentukan dan sesuai waktu yang ditentukan. Hari perlombaan pun tiba, dan ternyata tempat yang ditentukan adalah Kerajaan Langit. Beberapa versi juga menyebutkan bahwa Kaisar Langit membuat lomba ini dengan sungai sebagai rintangannya. Hewan yang bisa menyeberangi sungai ini yang dianggap memenangi lomba. Namun ada juga versi yang menyebutkan bahwa garis akhir dari lomba ini adalah Istana Langit yang ada di puncak Gunung Suci. Dan untuk mencapai gunung itu, para hewan harus menyeberangi sungai besar yang memisahkan Gunung Suci dan bumi. Oke, balapan pun dimulai nih. Semua hewan bersiap mengikuti lomba ini, nggak terkecuali dengan dua sekawan yang dalam legenda adalah dua hewan paling cerdik dan pintar, namun tidak bisa berenang. Dua hewan tersebut tidak lain adalah kucing dan tikus. Yap, betul, kucing dan tikus. Percaya atau tidak, banyak loh legenda yang menyebutkan bahwa kucing dan tikus itu dulu adalah sahabat karib. Dan disebutkan pula bahwa tikus memiliki ukuran yang sama besar dengan kucing. Dua sahabat ini mengikuti lomba, dan dengan pintarnya mereka miliki, mereka berhasil memimpin lomba ini. Namun, masalah baru mulai muncul ketika mereka mencapai sungai besar, di mana itu adalah rintangan akhir dari lomba ini. Ya, betul, mereka gak bisa berenang, bro. Mereka berpikir keras untuk waktu yang cukup lama, agar gimana caranya bisa melewati sungai. Saking lamanya mereka berpikir, mereka tidak sadar bahwa mereka disusul oleh kerbau, dan kucing dan tikus akhirnya berhasil menemukan cara yang paling cepat, tepat, dan paling ampuh untuk melewati sungai dengan arus deras dan cukup dalam bagi mereka, yaitu menumpang di punggung kerbau. Tentu kerbau cukup besar untuk melewati sungai itu dengan mudah. Akhirnya kucing dan tikus berhasil membujuk kerbau agar mereka bisa menumpang di punggung si kerbau. Kerbau pun setuju, dan mereka menumpang di punggung kerbau. Dan benar, cukup mudah bagi kerbau untuk menyeberangi sungai itu. Namun di tengah sungai, karena tikus berambisi untuk memenangi lomba ini, tikus dengan tega menendang sahabatnya sendiri si kucing hingga jatuh ke dalam sungai. Karena hal inilah, sampai hari ini kucing takut terhadap air. Kerbau pun terus berjalan sambil seberang sungai karena dia nggak bisa bantu si kucing dong karena udah terlanjur jatuh.
Dan saat sebelum kaki kerbau keluar dari sungai, tikus langsung loncat dan berlari ke arah istana langit. Tikus menjadi yang pertama lolos menjadi juara 1 dan kerbau menjadi yang kedua. Tapi Kaisar Langit melihat apa yang dilakukan tikus dan mengutuk tikus menjadi kecil karena dia sudah menyiasati kerbau. Dia juga dikutuk karena sudah melakukan kecurangan kepada temannya sendiri si kucing. Maka kutukan dari Sang Kaisar Langit adalah keturunan si tikus selamanya akan menjadi musuh dari keturunan kucing. Dari sinilah kita tahu bahwa legenda ini yang menjadi awal mula bahwa kucing membenci tikus. Setelah tikus dan kerbau sang juara 1 dan juara 2, muncul harimau yang dengan lelah karena kehabisan napas berlari tanpa henti dan sampai di istana langit. Harimau menjadi juara ketiga. Tidak lama setelah harimau, terdengar suara sesuatu terjebur ke sungai. Rupanya itu adalah suara dari sang kelinci. Kelinci rupanya terlalu percaya diri. Dengan santai, dia melompati batu-batu yang ada di sungai hingga akhirnya dia tidak waspada lalu terjebur ke dalam sungai itu sendiri. Hampir saja kelinci mati terbawa arus. Tiba-tiba ada bongkahan kayu yang jatuh dan mengambang di sungai. Dan saat kelinci meraih bongkahan kayu tersebut, tiba-tiba ada angin ajaib yang berembus kencang dan membuat aliran sungai berbalik untuk menolong si kelinci hingga berhasil sampai ke daratan. Sampailah kelinci ke istana langit dan menjadi juara 4. Lalu muncullah sang naga. Ya, sang naga bisa terbang tapi tidak jadi juara 1. Kaisar Langit pun kecewa dan bertanya kepada naga, "Kenapa engkau gak datang yang pertama, bro? Padahal kamu ini bisa terbang. Kamu bisa berkeliling dunia berkali-kali dan kamu pun bisa bolak-balik ke istana langit. Kok kamu gak jadi juara 1?" Sang naga jawab, "Waduh, maaf tuan, saat terbang dari dalam perjalanan kemari, aku melihat penduduk desa itu lagi kesusahan. Jadi aku gak tega buat ninggalin mereka. Aku bantu mereka dulu, baru aku lanjutkan perjalanan. Saat melewati sungai, aku melihat kelinci yang hampir mati. Jadi ku tolong dulu si kelinci. Dan rupanya si kelinci lah yang menjadi alasan naga menjadi lebih telat lagi dan gak jadi juara keempat. Atau bahkan jadi juara 1 mestinya ya. Karena jawaban sang naga itu, sang Kaisar Langit pun bangga dong dengan naga yang kuat bisa terbang, tapi ternyata punya hati yang sungguh mulia. Dan akhirnya sang naga menjadi juara kelima. Lalu terdengarlah derap langkah kaki kuda yang gagah. Dia berlari dari jauh pun terdengar suara derap langkah kakinya. Sesaat sebelum masuk ke istana langit, tiba-tiba muncul ular yang bersembunyi di kaki si kuda. Rupanya ular bersembunyi sepanjang perjalanan kuda menuju istana langit. Kuda pun kaget dan lari karena melihat gerakan mendadak dari si ular. Karena hal ini, sampai hari ini bila kalian melihat seekor kuda, kuda itu akan kabur, takut, kaget bila melihat seekor ular. Ular berhasil mengalahkan kuda dan menjadi juara 6, sedangkan kuda menjadi juara 7. Kemudian muncul monyet, ayam, dan kambing. Gak seperti hewan-hewan yang sudah sampai lebih dulu. Mereka bertiga bekerja sama untuk menyeberangi sungai. Gak ada tipu muslihat ataupun iri dengki antara mereka. Ayam menemukan rakit, lalu mereka naik ke atasnya, sementara monyet dan kambing bekerja sama mendayung rakit agar bisa sampai ke tujuan. Kambing juara 8, monyet peringkat ke-9, dan ayam juara ke-10. Gak lama setelah itu, muncul si anjing. Meskipun anjing adalah perenang yang handal, namun ternyata anjing didahului oleh binatang-binatang lain. Kaisar Langit pun bertanya kepada anjing, kenapa dia terlambat. Lalu anjing pun menjawab, "Waduh, aku gak bisa menahan diri buat gak mandi. Aku suka mandi, aku hobi mandi. Air sungai pun terlalu jernih. Jadi mau gak mau dong aku mandi dulu, menghabiskan waktu lama di sana.
buat mandi, bersih-bersih badan supaya wangi sampai ke tempat kerajaan langit. Akhirnya anjing menjadi peringkat ke-11. Sudah 11 hewan sampai di istana langit. Batas waktu pun udah hampir habis. Kaisar Langit hampir saja menutup acara perlombaan besar ini. Sesaat sebelum lomba ini ditutup, tiba-tiba terdengar bunyi oing, yaitu bunyi si babi. Tidak ada yang pernah menebak bahwa babi akan bisa mencapai ke istana langit dan menjadi hewan ke-12. Bertanyalah Kaisar Langit kepada si babi, "Kau ini kan pemalas ya? Kerjamu itu makan, tidur. Bagaimana bisa engkau sampai di tempat ini?" Babi pun menjawab, "Benar yang mulia, aku makan di tempat sampah lalu tertidur, seperti sudah mati. Manusia mengira aku mati, membuang aku ke sungai. Dan siapa sangka aku bisa sampai di sini. Aku ikut aliran arus dan hanyut begitu saja." Lalu seluruh penghuni istana langit terheran dan tertawa mendengar cerita sang babi. Tapi tetap saja sang babi berhasil mencapai garis yang ditentukan dan menjadi hewan terakhir. Dari sampai disitulah cerita dari 12 hewan yang terpilih menjadi show. Penanggalan Tiongkok pun akhirnya dimulai dengan tikus dan diakhiri dengan babi. Begitu terus berulang sampai dengan hari ini. 12 sio hewan ini digunakan untuk menentukan sifat manusia. Misal, tikus yang licik, cerdik, naga yang kuat tapi baik hati, atau babi yang pemalas tapi beruntung. Sampai di sini cerita sio. Kalau kamu suka, tekan like, jangan lupa komentar dan share. Nantikan kisah berikutnya di channel Om David. Bye.